Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel Tukang Gambar, channel yang akan membahas berbagai kisah, tragedi dan juga kasus yang pernah ramai diberitakan di Indonesia. Dan pada video Draw Story kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan salah satu kasus yang sangat menghebohkan Indonesia pada saat itu, di mana hampir semua netizen menyuarakan pendapat mereka tentang permasalahan ini. Bahkan para artis, konten kreator, hingga pejabat politik dan presiden pada saat itu juga ikut bersuara mengenai drama kasus ini. Inilah kasus bullying #Justice for Audrey. Audrey yang saat itu masih berusia 14 tahun dan merupakan siswa dari salah satu SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, disebutkan menjadi korban kasus kekerasan yang dilakukan oleh 12 orang siswa SMA yang tidak bertanggung jawab. Dan karena kasus tersebut, tepatnya pada 9 April 2019, muncul sebuah cuitan di Twitter dengan #Justice for Audrey yang menceritakan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh ke-12 siswa SMA tersebut. Dari postingan itulah, netizen kemudian mulai menelusuri #Justice for Audrey tersebut. Sampai akhirnya menemukan sebuah postingan yang memperlihatkan kondisi Audrey yang tengah terbaring lemah di sebuah rumah sakit di Pontianak akibat luka fisik yang dideritanya. Postingan tersebut pun mulai ramai dibagikan hingga tersebar luas di internet dan menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Bahkan orang-orang penting di Indonesia juga ikut bersuara mengenai kasus Audrey ini. Apalagi dengan pengakuan Audrey yang mengatakan bahwa dirinya mengalami penganiayaan yang sangat parah. Ia disekap, dipukuli, ditendang, dijambak, diinjak perutnya, kepalanya dibenturkan ke aspal. Bahkan organ intimnya juga terluka akibat dimasukkan botol air mineral secara paksa oleh ke-12 pelaku. Karena berita tersebut yang viral dan mulai memunculkan beragam pendapat liar dari masyarakat, polisi akhirnya bergerak menelusuri kasus tersebut. Dan dari penelusuran itulah akhirnya diketahui bahwa kejadian pembulian tersebut berasal dari perselisihan di media sosial, di mana menurut pengakuan salah satu pelaku, ia melakukan penyerangan kepada Audrey karena sudah merasa sangat kesal dengan kelakuan Audrey yang kerap kali ikut campur dalam masalah yang sebenarnya bukan urusannya. Dan dari penyelidikan polisi juga, akhirnya diketahui bahwa yang melakukan pembulian terhadap Audrey hanyalah 3 orang saja, bukan 12 orang, seperti yang ramai diberitakan. Ketiganya yaitu F yang berusia 17 tahun, T 17 tahun, dan C 17 tahun. Perlu diketahui bahwa ketiga pelaku adalah teman sepermainan Audrey sendiri. Kejadian pembulian ini terjadi saat ketiga pelaku dan Audrey sedang dalam perjalanan menuju rumah salah satu teman mereka. Dalam perjalanan inilah, kemudian Audrey dan salah satu pelaku terlibat perselisihan karena percakapan mereka di dunia maya. Menurut pengakuan pelaku, Audrey kerap kali mengungkit hutang orang tua yang sebenarnya sudah lunas. Karena hal itulah, pelaku kemudian merasa geram dan menyatakan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung, hingga akhirnya terjadilah perkelahian tersebut. Namun menurut keterangan pelaku, sebenarnya ia tidak pernah menginjak perut Audrey, apalagi sampai membenturkan kepalanya ke aspal seperti yang ramai diberitakan. Bahkan saat dilakukan pemeriksaan terpisah, ketiga pelaku mengaku bahwa tidak pernah melakukan penyekapan terhadap Audrey, dan berita pengeroyokan dengan 12 orang adalah berita bohong. Serta pengakuan Audrey yang mengatakan bahwa kepalanya dibenturkan ke aspal juga tidak benar. Memang benar bahwa Audrey jatuh ke aspal, namun bukan karena dibenturkan pelaku, melainkan karena terjatuh saat sedang berkelahi. Dan sebenarnya, yang benar-benar berkelahi dengan Audrey hanya 1 orang saja. Dari hasil visum yang dilakukan oleh kepolisian, ternyata juga tidak ada kerusakan pada organ vital Audrey, seperti yang heboh diberitakan. Jadi pengakuan Audrey yang ada di media sosial selama ini adalah berita bohong. Meskipun memang benar ada bekas perkelahian, dan ketiga pelaku juga mengakui penganiayaan tersebut. Tetapi mereka membantah bahwa telah melakukan pengeroyokan, apalagi sampai merusak organ vital Audrey. Dari hasil pemeriksaan polisi dan juga pengakuan pelaku inilah, kemudian berita kebohongan Audrey ini kembali mencuri perhatian publik. Namanya kembali ramai diperbincangkan, namun kali ini bukan dianggap sebagai korban, melainkan juga sebagai pelaku yang bersalah. Netizen yang merasa ditipu oleh kelakuan Audrey, kemudian juga beramai-ramai mencari akun media sosial Audrey untuk mencari tahu siapa Audrey sebenarnya. Hingga akhirnya ditemukanlah akun media sosial milik Audrey, yang ternyata di sana banyak sekali ditemukan postingan dengan kata-kata yang kasar dan vulgar, yang kemudian membuat simpati netizen luntur dan menjadikan Audrey sasaran kemarahan mereka. Dan tidak lama setelah itu, muncul hashtag baru, yaitu #Audrey juga bersalah, yang merupakan bentuk kemarahan netizen dan juga bentuk protes agar Audrey juga ikut diadili
layaknya ketiga pelaku yang telah menjadi korban kebohongan Audrey. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa apapun yang kita tanam, pasti kita juga akan memanen hasilnya. Termasuk juga hal-hal buruk yang kita tanam, pasti hal buruk juga yang akan kita dapatkan. Dan semoga kisah ini bisa menyadarkan kita bahwa tidak semua berita yang ada di media sosial adalah berita yang benar. Karena itu kita perlu berhati-hati dalam membaca dan menyaring berita-berita tersebut sebelum kemudian membagikannya ke orang lain. Dan itulah kasus bullying #Justice for Audrey yang sempat ramai diperbincangkan di Indonesia. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat, silakan kawan-kawan sampaikan di kolom komentar. Sekian video dari Tukang Gambar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.